Baik, kita akan lanjutkan kajian proses ya di dalam transitivitas, dan proses yang akan kita kaji ini adalah proses yang pertama, yaitu proses material. Apa yang dimaksud dengan proses material? Dia proses yang maknanya itu action and happening ya, outside world dan observable. Proses yang mengacu pada tindakan dan peristiwa ya, yang observable, yang bisa dilihat. Nah, kemudian klausa yang mengandung proses material itu wajib ya, wajib muncul proses dan juga wajib muncul partisipan, tapi partisipan yang dia berfungsi sebagai the doer of the action ya. Oke. Nah, kemudian partisipan di dalam proses material yang berfungsi sebagai the doer of the action, dia nanti disebut sebagai aktor. Oke. Nah, kemudian partisipan yang dikenai oleh proses nanti disebutnya sebagai goal ya. Nah, itu kalau dalam formal grammar bisa diidentikan dengan objeknya ya. Jadi objek itu nanti disebutnya goal di dalam proses materialnya, di dalam klausa yang mengandung proses material ya. Kemudian partisipan yang lain sangat mungkin muncul ya, rain, kemudian beneficiary. Apa itu rain dan juga beneficiary nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan sebagai tambahan, di semua proses dalam transitivitas itu bisa muncul circumstance ya. Circumstance itu bisa muncul, bisa tidak, itu fleksibel ya. Oke, nah jadi di dalam klausa yang mengandung proses material itu bisa dibuat rumus semacam ini ya. Ini prosesnya material, berarti harus ada aktornya ya, the doer of the action-nya ya. Kemudian yang ini pilihan, goal, rain, beneficiary itu bisa muncul, bisa tidak. Satu lagi adalah circumstance, itu bisa muncul, bisa tidak. Kita lihat contohnya. They went to Geneva. Ini adalah sebuah klausa. Di sini ada they ya, they itu atau kita lihat prosesnya dulu ya. Di sini kita lihat prosesnya dulu. When ini adalah proses material, D-nya adalah aktor ya. Karena apa? Dia the doer of the action, disebut aktor. Kemudian to Geneva, dia circumstance yang menunjukkan place atau tempat. Contoh yang lain, they tested my blood ya. Nah, ini tested juga proses material, maka D-nya adalah aktor, my blood-nya adalah goal ya. Goal itu ya objek lah ya, bisa disebut objek. Nah, kemudian contoh yang lain adalah my blood was tested by them ya. Oke, ini by aktor ya berarti ya. Nah, di sini dalam kalimat pasif ya, my blood ini dia sebagai objeknya, maka dia goal. Was tested itu proses material. Siapa the doer of the action-nya? Itu them, they ya. Oke, ini adalah aktor jadinya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan bedakan apa perbedaan antara goal dan juga rain ya, di dalam proses material. Nah, menurut Halliday, rain itu dia less independent, range itu dia less independent partisipan. Di partisipan yang less independent, and he suggests that range specifies one of two things. Jadi range yang dimaksud oleh Halliday ini pertama, either there's a restatement or continuation of the process itself. Jadi dianggapnya dia sebagai restatement ya, pengungkapan kembali atau kelanjutan dari prosesnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, it expresses the extent or range of the process. Jadi yang kedua, range itu menunjukkan ekstensi ya, penjelasan dari prosesnya itu sendiri ya. Jadinya hampir sama 1 dan 2 ini. Intinya adalah continuation ini ya. Contohnya bagaimana? Misalnya they run the race ya. For playing bridge, for playing tennis, for playing a game, give a smile, have a bath, make a mistake, take a look. Nah, ini kata yang muncul sesudah proses ini disebutnya range karena dia continuation. Jadi kalau menemukan
seperti ini ya, pasangan seperti ini, run the race, maka the race-nya itu dia bukan goal, tapi dia range. For playing bridge, tennis, a game, ini juga range semua ini ya. Give a smile, about, mistake, a look, ini dia sebagai range gitu ya. Oke, nah ini bedanya goal dengan range. Range itu continuation of the process. Kemudian ini contohnya ya, contoh yang lain ya. Nih, shoot a gun, ya a gun di sini dia arrange. Tapi kalau shoot a kangaroo, maka kangaroo di sini dia goal, tidak ya. Kick a goal, beda dengan kick the dog. Serve dinner, beda dengan serve the ball. Give a smile, beda lagi dengan give a present. Make a mistake, ya, beda dengan make a cake. Take a bath, beda lagi dengan take a biscuit. Nah ini bedanya antara range dan goal. Yang di sini ini continuation of the process. Ya. Selanjutnya tentang beneficiary ya. Apa itu beneficiary? Beneficiary itu partisipan which benefit from the processes. Ini partisipan yang mendapatkan keuntungan ya dari prosesnya ya. Ada dua jenis, two kind of beneficiary, yaitu recipient dan juga client ya. Recipient itu adalah the one to whom something is given, sedangkan client itu the one for whom something is done ya. Contohnya bagaimana? Kita lihat di sini. In Switzerland, unlike Greece, they give you a cognac. In Switzerland, dia circumstance place, unlike Greece, circumstance manner. D-nya dia aktor karena dia the doer of the action, give-nya adalah proses material ya. You di sini adalah beneficiary, recipient ya. Beneficiary tadi apa? Beneficiary ya. Partisipan benefit from the processes ya. Tapi kan ada dua jenis ya. Di sini beneficiary-nya adalah recipient, the one to whom something is given ya. Give jadi penerima ya, penerimanya itu adalah recipient. Nah kemudian di sini cognac dia adalah goal ya, goal atau objeknya itu. Nah sedangkan ini kita lihat di sini, I will heat up some soup for you. I aktor, will heat up itu proses ya, material ya, some soup to go, for you beneficiary atau client. Nah di sini dia client itu the one for whom ya, jadi for untuk siapa? For you ya, the one for whom something is done. Jadi will heat up some soup itu untuk siapa? For you. Berarti for you nya ini dia adalah client ya, client. Baik. Selanjutnya ini ada beberapa contoh ya, bisa dicoba dianalisis ya. Mana yang aktornya, mana prosesnya, mana goalnya, kalaupun ada range atau beneficiary, mana beneficiary atau range-nya, dan juga mana circumstance-nya. Jadi silahkan ini dianalisis dan dilabeli dengan menggunakan sistem transitivitas. Oke. Baik, selamat berlatih. Nanti kita akan cek seperti apa jawabannya. Terima kasih.